Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Tadabbur Ilmi, dicintai oleh manusia merupakan suatu hal yang sangat diinginkan bagi setiap insan, karena dicintai manusia akan membuat kebahagiaan tersendiri dalam hidupnya. Tapi bagaimana seandainya jika kita dicintai oleh Allah? Tentu hal itu menjadi suatu yang sangat istimewa, karena dicintai Allah akan membuat kita mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lantas, siapakah orang yang dicintai oleh Allah itu? Mau tahu jawabannya? Simak ulasannya dengan menonton video ini hingga akhir. Sebelum lanjut, bagi kalian yang belum subscribe, silahkan untuk menekan tombol subscribe terlebih dahulu. Aktifkan lonceng notifikasinya. Bagikan video ini kepada teman-teman kalian agar semakin banyak orang yang mendapatkan manfaat dari channel ini. Pemirsa Tadabbur Ilmi, golongan manusia yang akan mendapatkan cinta dan paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu, sebagaimana dijelaskan dalam hadis qudsi, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman melalui lisan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Aku cinta," kata Allah, "pada 3 macam golongan manusia, tapi aku lebih cinta kepada 3 macam lagi. Mereka itu adalah: pertama, aku cinta pada orang-orang kaya yang pemurah, tapi aku lebih cinta kepada orang fakir yang pemurah." Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintai orang kaya yang dermawan karena ia telah mensyukuri karunia kelebihan harta yang telah Allah berikan kepadanya. Tapi sungguh Allah lebih mencintai orang yang fakir, namun ia pemurah meskipun dengan kefakirannya. Betapa mulianya ketika orang yang kekurangan dengan hartanya, justru ia malah lebih mementingkan kepentingan orang lain dengan memberikan apa yang ia punya, walaupun ia tahu dirinya membutuhkannya. Maka tidak lain, orang yang seperti itu adalah orang yang hanya mengharapkan karunia dari Allah, dan Allah pun sangat mencintainya dengan kedermawanannya. Bagi orang yang beriman, kelebihan harta yang dimiliki dimaksudkan untuk saling tolong-menolong, bahu-membahu, dan bantu-membantu, sehingga dengan demikian mereka akan mendapatkan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Orang-orang yang pengasih akan dikasihi Tuhan yang Maha Pengasih, Maha Suci dan Maha Tinggi, yaitu Allah. Sayangilah orang yang ada di muka bumi, niscaya orang yang ada di langit atau para malaikat akan mengasihimu." Bentuk kasih sayang yang diberikan tidak hanya berupa harta dan kesenangan dunia semata. Lebih dari itu, bentuk kasih sayang itu tidak hanya kepada sesama manusia, tapi juga kepada semua makhluk pada umumnya, yaitu dengan mencintainya dan berdoa bagi mereka agar mendapatkan rahmat Allah serta maghfirahnya. Dengan begitu, niscaya malaikat yang ada di langit, yang jumlahnya melebihi penduduk bumi, akan mengasihi kita. Kedua, aku cinta orang fakir yang rendah hati, dan cintaku lebih besar pada orang kaya yang rendah hati. Golongan kedua yang dicintai Allah adalah orang fakir yang rendah hati. Orang fakir yang tidak sombong dengan kefakirannya. Maksudnya adalah orang fakir yang tetap mau berusaha mencari karunia Allah di bumi dan tetap melaksanakan perintah Allah. Karena saat ini kita banyak melihat orang miskin yang sombong, orang miskin yang sok kaya, orang miskin yang enggan bekerja, apalagi bersedekah. Allah mencintai orang yang fakir dan rendah hati, karena sifat rendah hati adalah kebalikan dari sifat sombong. Sedangkan sombong adalah sifatnya setan, dan ketika seseorang menjauhi sifat yang dimiliki oleh setan dan memiliki sifat kebalikannya, yang secara syariat dan sosial itu adalah perbuatan yang baik, maka sungguh Allah sangat mencintai orang yang memiliki sifat tersebut. Namun Allah lebih mencintai ketika justru orang yang kaya, yang sebagian besar identiknya dengan sifat sombong, namun justru ia memiliki sifat yang rendah hati. Orang miskin yang rendah hati merupakan suatu keharusan sesuai dengan kondisinya, tetapi orang yang kaya, yang rendah hati dan tidak sombong, itu sangat sulit dan jarang sekali, sehingga sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Ketiga, aku cinta orang tua yang bertaubat dan cintaku lebih besar pada pemuda yang bertaubat. Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat merindukan orang-orang yang bertaubat. Bahkan taubatnya seorang pendosa lebih Allah rindukan ketimbang zikirnya orang yang soleh. Maksudnya, dengan kemaharohmanannya Allah memberikan harapan bagi orang-orang yang berdosa untuk memperbaiki dirinya dan bertaubat kepada Allah. Karena sesungguhnya Allah adalah zat yang maha penerima taubat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya taubat di sisi Allah hanyalah taubat bagi orang-orang yang mengerjakan kejahatan lantaran kejahilan, yang kemudian mereka bertaubat dengan segera, maka mereka itulah yang diterima Allah taubatnya, dan Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana. Al-Quran Surat An-Nisa ayat 17. Terlepas dari Allah mencintai orang-orang yang bertaubat, cinta Allah lebih besar kepada pemuda yang bertaubat. Karena kalau saja masa pemuda merupakan masa di mana masa pencarian diri, masa yang masih muda terbawa arus ke sana ke sini, terlebih pergaulan zaman sekarang sangatlah bebas hingga memungkinkan bagi para pemuda untuk jarang mengingat Allah dan menyesali atau bertaubat atas perbuatan-perbuatan buruknya. Maka demikian ketika ada seorang pemuda yang justru ia lebih mendekatkan dirinya kepada Allah dan senantiasa bertaubat atas dosa-dosanya, maka yang demikian itu kecintaan Allah lebih besar ketimbang orang-orang yang sudah tua yang bertaubat. Pemirsa Tadabbur Ilmi, demikianlah pembahasan mengenai 3 golongan manusia yang dicintai dan paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka itu adalah: pertama, Allah cinta kepada orang kaya yang pemurah, tapi Allah lebih cinta kepada orang fakir yang pemurah. Kedua, Allah cinta kepada orang fakir yang rendah hati, dan Allah lebih cinta kepada orang kaya yang rendah hati. Dan ketiga, Allah cinta kepada orang tua yang bertaubat, dan Allah lebih cinta kepada pemuda yang bertaubat. Ketiga golongan tersebut merupakan suatu hal yang sangat langka di muka bumi saat ini. Namun langka bukanlah berarti tidak ada. Maka beruntunglah kepada orang-orang yang masuk ke dalam golongan tersebut. Oleh karena itu, semoga pembahasan ini dapat menjadikan kita lebih semangat dalam menjalani kehidupan di dunia ini, dengan selalu mengerjakan segala hal yang diperintahkan dan menjauhi segala hal yang dilarang oleh Allah. Serta lebih dari itu, semoga kita menjadi orang-orang yang termasuk ke dalam orang-orang yang dicintai dan paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Wallahu a'lam bishawab. Jika terdapat kesalahan dalam penyampaian ini, admin mohon maaf, dan itu merupakan kesalahan dari admin sendiri. Jika ada benarnya, itu adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.